Kutane Kidul Surabaya wis kawentar kutha petis uga kutha urang tanah subur mesti tukul kang sarwa tinandor bebasane gemah ripah loh jinawi. Inilah Kabupaten Sidoarjo saat ini. Dahulu, daerah di kawasan delta Sungai Brantas ini sudah disebut dalam sejumlah prasasti kuno peninggalan Kerajaan Kahuripan atau Jenggala maupun Majapahit. Hingga pada zaman kolonial, Sidoarjo yang awalnya bernama Sidokare terus tumbuh menjadi kabupaten dengan berbagai potensi alam serta keragaman sumber daya manusianya. Kalau kita melihat dan mempelajari sekaligus meneliti dari bukti-bukti sejarah, itu Kerajaan Jenggala itu berdiri tanggal 24 November 1042 Masehi. Harinya hari Rebu Pahing. Itu tertera di dalam prasasti Gondokuti yang dikeluarkan oleh Erlangga di Desa Kebuan Pasar, Kecamatan Gedangan. Di sana didirikan sebuah bangunan suci yang diupacarai dan sebagainya. Kemudian pada saat itu pula Erlangga sudah tidak jadi raja lagi. Prasasti Gondokuti itu sekarang disimpan di Museum Pusat Jakarta. Museum Nasional berupa lempengan tembaga 4 biji. Dan itu sudah tak lihat, tak foto, tak terjemahkan. Ya, akhirnya kesimpulannya seperti itu. Secara geografis, Kabupaten Sidoarjo menjadi daerah yang subur karena berada di delta Sungai Brantas yang bermuara ke Selat Madura melalui Kali Porong dan Kali Mas, Surabaya. Kesuburan wilayah Sidoarjo disimbolkan dalam beberapa produk hasil bumi. Paling utama yakni lambang kabupaten berupa udang dan ikan bandeng. Sementara hasil pertanian dan perkebunan seringkali diwujudkan dalam ciri khas motif batik Sidoarjo, yakni beras wutah dan kembang tebu. Dengan luas 714.243 km persegi, kabupaten ini terbagi dalam 18 kecamatan dengan jumlah desa 322 dan 31 kelurahan. Di wilayah utara, Sidoarjo berbatasan langsung dengan kota Surabaya dan Kabupaten Gresik. Di sebelah barat, batasnya adalah Kabupaten Mojokerto. Selatan dengan Kabupaten Pasuruan dan sebelah timur langsung menempel pada Selat Madura. Kondisi itu membuat masyarakat Kabupaten Sidoarjo menjadi sangat heterogen dalam konteks sosial, budaya, maupun mata pencaharian ekonominya. Berdasarkan data di Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo, jumlah penduduk Sidoarjo pada tahun 2020 adalah 2,282 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, jumlah angkatan kerja mencapai 1.198.236 orang. Mayoritas penduduk Sidoarjo bekerja sebagai buruh, pekerja, atau pegawai. Selanjutnya adalah mereka yang bekerja di sektor wira swasta, pertanian, hingga pekerja di sektor lain. Berikut tampilan Sidoarjo dalam angka yang meliputi sejumlah data statistik penting di bidang kependudukan dan ketenagakerjaan. Sementara di sektor pendidikan ada 2.315 sekolah dari tingkat TK hingga SMU sederajat. Sebagai kabupaten yang heterogen sumber daya alam dan manusianya,
Berbagai konflik sosial tentu menjadi keniscayaan. Salah satu yang tidak dapat dipungkiri adalah gejolak protes dan konflik berkepanjangan ganti rugi korban musibah semburan lumpur Sidoarjo. Berbagai unjuk rasa digelar korban lumpur lapindo yang terjadi di Porong Sidoarjo, Jawa Timur untuk menuntut ganti rugi. Meski proses ganti rugi korban lumpur tidak melibatkan secara langsung Pemkab Sidoarjo, namun tidak dapat dipungkiri, gejolak masyarakat sempat terjadi. Apalagi semburan lumpur terus terjadi hingga tahun ke-15 ini. Selain permasalahan lumpur, sejumlah masalah daerah maupun nasional kerap terjadi di Sidoarjo. Namun, pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus berupaya memaksimalkan kinerja dan mengembangkan pelayanan kepada masyarakatnya. Inovasi layanan publik yang telah dilaksanakan di Kabupaten Sidoarjo, diantaranya pada sektor layanan rumah sakit, layanan di kantor kecamatan, hingga kemudahan pengurusan izin online sebagai peluang investasi bagi pemberdayaan dan pengembangan UMKM. Sektor UMKM yang langsung bersentuhan dengan masyarakat diharapkan menjadi program padat karya yang bisa membangkitkan ekonomi kerakyatan. Kesungguhan pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam memberikan pelayanan maksimal bagi masyarakatnya pun diganjar sejumlah penghargaan. Di tengah upaya pembangunan yang terus ditingkatkan, bencana pandemi COVID-19 menyapu seluruh sendi kehidupan masyarakat hingga membuat tatanan sosial berubah drastis. Akibat pandemi, pertumbuhan ekonomi di Sidoarjo pada tahun 2020 turun menjadi minus 3,69% dari tahun sebelumnya, yakni pertumbuhan ekonomi masih di angka 5,99%. Selain itu, angka pengangguran pada angkatan kerja menjadi 10,97% atau 130.543 orang. Jumlah ini naik sekitar 6,35% dari tahun sebelumnya yang hanya 4,72% atau sekitar 54.464 orang. Hal sama terjadi pada angka kemiskinan yang menjadi 127,05 ribu orang, naik dari tahun sebelumnya di kisaran 119,29 ribu orang. Meski demikian, pasca 1 tahun pandemi terjadi, kehidupan masyarakat mulai kembali tertata. Masyarakat Sidoarjo yang sejak dahulu berkarakter religius setidaknya bisa menyikapi pandemi COVID-19 sebagai keniscayaan, sehingga bisa tetap bertahan dan tidak menyerah terhadap keadaan. Paling tidak, hal tersebut terlihat pada para pelaku UMKM di Sidoarjo yang berupaya tetap bertahan di tengah persaingan pasar bebas dan pandemi. Sebut saja perajin tas dan kulit di Tanggulangin Sidoarjo yang juga sempat mati suri akibat dampak semburan lumpur Sidoarjo. Tak hanya kerajinan tas dan kulit di Tanggulangin, UMKM yang mempertahankan produk berciri khas Sidoarjo umumnya juga tetap eksis. Di antaranya adalah Kampung Ikan Asap di Desa Penatar Sewu, Kecamatan Tanggulangin, dan beberapa pembuat batik tulis khas Sidoarjo. Adanya Kampung Asap, Desa Kampung Asap sini
Karena di sini tuh orang kampung sini banyak pengusahanya itu mengasap ikan jair. Kalau dari penatar saya itu mungkin belum kena es, kan dari tambak langsung dibakar. Ya ini ya, ini agak kecil. Ya. Jadi untuk daerah Sarjo mungkin sudah tidak heran lagi ya, karena batiknya Pak Huda ini bisa terjangkau. Ya. Masalah kualitas, insya Allah ya sudah tidak diragukan. Ya, jadi motif-motifnya itu juga khas. Mengenai jenis-jenis batik dari Sarjo itu memang banyak, seperti sekat jagat, beras hutan, sandang pangan, motodoro, itu ya, pecah beling, macam-macam, ya. Itu jangan dulu ya. Tapi sampai kalau sekarang sudah beda, sekarang sudah umum ya, sudah umum. Artinya umum kalau dia membuat coklatan sekat jagat, itu kelas berapa? Jadi umum sekarang. Selain UMKM sektor pariwisata di Sidoarjo mulai ditata, kini Sidoarjo memiliki sebuah destinasi wisata yang terus dikembangkan, yakni wisata Bahari Tlocor dengan destinasi utama Pulau Lusi. Pulau ini terbentuk dari endapan lumpur Sidoarjo atau Lusi yang berada di muara Sungai Porong yang berbatasan langsung dengan Selat Madura. Meski masih baru, Pulau Lusi sudah masuk dalam wisata populer nomor 2 di Indonesia versi Anugerah Pesona Indonesia API Award tahun 2019. Sejumlah objek wisata lain seperti wisata religi dan wisata desa juga ada di Sidoarjo. Untuk mendukung bangkitnya ekonomi kerakyatan, pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2018 mulai melakukan proyek betonisasi dan tahun 2021 program betonisasi direncanakan untuk seluruh jalan di kabupaten. Upaya perbaikan infrastruktur ini diharapkan bisa menunjang kelancaran usaha perekonomian yang diharapkan berdampak pada naiknya pendapatan asli daerah (PAD) dan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Maklum saja dibanding tahun 2020, pada tahun 2021 ini pendapatan daerah yang diantaranya mencakup PAD turun drastis sebanyak 326 miliar rupiah menjadi 4,210 triliun rupiah. Sedangkan belanja daerah turun 36 miliar menjadi 5,329 triliun rupiah. Selain sektor ekonomi kerakyatan, Sidoarjo juga segera memiliki kawasan industri halal yang berada di sebagian wilayah pergudangan Safe and Lock dengan area luas pembangunan mencapai 148 hektar. Pemerintah memiliki peluang untuk terus mengembangkan industri halal melalui 4 sektor utama, yakni makanan dan minuman, fashion, farmasi, dan kosmetik. Demi mendukung peningkatan produk halal nasional, pemerintah melihat perlunya pengembangan kawasan industri halal yang rencananya akan dikembangkan di 6 tempat berbeda. Proses di Kementerian Perindustrian, yaitu yang terkait dengan industri modern Cikande ada 500 hektar, kemudian Safe and Lock 100 hektar di Sidoarjo. Kawasan industri halal ini menjadi satu-satunya di Jawa Timur, sehingga Gubernur Jawa Timur dan pemerintah pusat mendorong kawasan ini untuk segera berdiri. Melihat semangat masyarakat Sidoarjo yang tidak mau menyerah meski dihantam pandemi dan potensi daerah yang ada, pemerintah Kabupaten Sidoarjo semakin menguatkan komitmen melayani warganya dengan maksimal.
Terpilihnya bupati dan wakil bupati baru di masa pandemi memberi energi baru bagi upaya pelayanan tersebut. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya sebagai Bupati Sidoarjo, sebagai Wakil Bupati Sidoarjo. Saya, Gubernur Jawa Timur, atas nama Presiden Republik Indonesia, dengan resmi melantik Saudara Ahmad Mukdor dan Saudara Subandi SH sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan. Atas nama Presiden Republik Indonesia, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua saudara-saudara dulur Sidoarjo, alhamdulillah hari ini tepat momen pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Sidoarjo. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk para orang tua kami, abah ibu, saudara-saudara kami, dan seluruh relawan yang ada di Sidoarjo. Kami mengharapkan Sidoarjo ke depan bisa menjadi kabupaten yang lebih maju dan sejahtera. Tak lupa juga kami harapkan petunjuk serta tuntunannya dari Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa, sehingga akselerasi pembangunan Sidoarjo ke depan lebih cepat lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 17 program yang dicanangkan demi kesejahteraan rakyat. 3 di antara 17 program unggulan itu adalah BPJS gratis, 20.000 UMKM naik kelas, dan pembukaan 100.000 lapangan kerja. Gayung bersambut, program 20.000 UMKM naik kelas didukung dengan program Kurda Sayang atau Kredit Usaha Rakyat Daerah Sidoarjo yang gemilang. Program pinjaman usaha dengan bunga ringan ini jadi stimulus bagi pelaku UMKM dalam meningkatkan usahanya. Karena memang program ini adalah program yang menyentuh semua lapisan termasuk Gapoktan dan lain-lain. Saya harapkan nanti program ini berjalan dengan lancar ya, sehingga ke depan ini bisa dilanjutkan lagi dengan kuota yang lebih banyak. Saya memberdayakan masyarakat lingkungan sini, ya, desa-desa, tulangan, bahkan ada di luar kota yang mana orang sini kawin dapat orang karena tetap ikut saya sampai 25 tahun lebih lah. Sampai gitu, sekarang ya. Dan karyawan saya kurang lebih ya 55 orang mulai tahun 1982. Tepatnya saya masih SMA kelas 2. Sudah mulai membatik Pak ya? Sudah saya berdiri sendiri sebagai UKM. Saat itu saya tekuni pemasaran saya masih belum ngerti, masih desain bisa, tapi ya saya tawarkan guru-guru sampai perguruan tinggi, belajar saya tawarin hingga sampai sekarang. Waktu itu saya dikasih modal hanya 50.000. Dan sekarang alhamdulillah omsetnya ya hampir 3 sampai 4 M. 1 bulan? Setahun. 1 tahun ya.
alhamdulillah temanya sayang Sidoarjo yang gemilang. Ini karena memang kita hari ini pada posisi ekonomi serba terpuruk. Dengan pengangguran terbuka kita paling besar se-Jawa Timur ada 10,98. Mengharapkan investasi besar untuk masuk ini agak kecil. Sehingga kita harus siapkan potensi yang ada untuk menambah link. Salah satunya adalah UMKM. Kenapa? Karena Sidoarjo ini ada 206.000 jumlah UMKM yang terdaftar nih. Sehingga ini yang harus kita optimalkan. Setelah pembiayaannya sudah, ini alhamdulillah bunganya hanya 3%, 0,25 per bulan. Ini kecil sekali. Setelah bunganya sudah, nanti kita pelatihannya, brandingnya, baru pemasarannya. Ini yang harus didorong bersama-sama, membutuhkan atensi khusus. Terutama kami, Bupati dan Wakil Bupati, berkomitmen mengawal ini sampai akhir. Para investor juga mendapatkan jaminan kemudahan dalam mengurus izin usahanya. Bagi mereka yang ingin berinvestasi di Sidoarjo, peluangnya terbuka lebar. Meningkatnya nilai investasi memberi kemungkinan lebih besar terbukanya lapangan usaha dan kesempatan kerja bagi masyarakat. Bahkan untuk mendukung program 100.000 lapangan kerja, pemerintah kabupaten telah menyiapkan sumber daya manusia yang terampil. Triwulan pertama tahun 2021, terdapat lebih dari 1.000 orang telah mendapatkan program pelatihan kompetensi dari pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Bahwa apa yang disenjenengan emban hari ini adalah amanah yang kemudian harus dipertanggungjawabkan oleh. Ini tentang pengabdian kita kepada daerah tercinta kita. Pandemi COVID-19 boleh memukul seluruh sendi kehidupan masyarakat. Namun dengan semangat bangkit bersama, tentu rakyat dan pemerintah Kabupaten Sidoarjo bisa mewujudkan Sidoarjo yang sejahtera, maju, berkarakter, dan berkelanjutan.